Betul, Pangeran Diponegoro itu cukup menghabiskan uangnya Belanda. Istilahnya tuh handicapnya belum ini ya. Iya. Masih nge-grip lah ini. Cukup segini. Beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Zamannya yaitu zaman Mongol. Di belakang kita ini, view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding line. Kapolja inilah lebarnya sungai kayak gini loh. Ya. Ternyata ini ada kopi. Ya. Wih. Kita lebih ke aspek humanisnya. Karena yang ngomongin kopi mah banyak ya. Jadi kita ngomongin tentang aspek humanisnya. Aspek humanis dari ininya, kopinya. Apa namanya? Itu lebih berat, Om. Lebih berat 65 gram itu. Karena ada springnya kan. Oke, Om Sigit, terima kasih banget. Ini kita jalan-jalan belusuan ke gunung ya, ke pegunungan ini, ditemenin sama ini tongkat atau walking stick ini. Terus terang lebih nyaman untuk kita lebih pede lah, dan juga lebih safe ya, untuk pergerakan kita untuk jalan-jalan. Nah, sekarang kita sudah di kebun kopi. Kita lihat ini nih, Pohon kopinya ya. pohon kopinya. Jadi kita ngomongin kopi bener-bener di tempatnya. Betul. Lebih enak itu ngomongin kopi, ngomongin sejarah kita dengan background atmosfer yang memang di tempatnya nih. Di gunung bisa kita nanti bisa membayangkan visualisasi zaman dulu seperti apa. Ya. Gitu. Kita ini ya Om ya, kita ngobrolin tentang kopi Om. Oke. Dari saya dulu deh, sebagai apa ya? Saya bukan penikmat kopi sih ya, sebagai awam aja lah. Saya juga jadi seneng ngopi tuh ini kejeblos. Dulu beli kopi salah, yang beli istri, jadi belinya udah robusta, yang sedikit tuh espresso. Ya. Tapi saya mau nggak mau harus nyetir waktu itu, jadi ya pahit juga saya minum. Ya, kopi pahit ya Om ya. Pahit. Yang manis tuh gula ternyata. Tapi karena perjalanan dari rumah ke Bandung ya, dari Jonggol ke Bandung kan lumayan jauh ya. Saya seruput sedikit, lama-lama bukan pahitnya hilang, tapi lidah mulai bisa berdamai lah, kira-kira gitu. Dari situ pertanyaan pertama saya tuh, oh kopi itu kan ada robusta, ada arabica, bedanya apa sih? Ya. Dari situ terus mulai deh pengen nyari di Indonesia banyak. Iya, nyari bacaan. Makin baca makin bingung, Om. Nah, iya. Makin baca makin bingung, cuman makin kesini akhirnya belajar ya, baca-baca tentang proses dari mulai tanam sampai panen, prosesnya sampai jadi secangkir kopi. Ternyata panjang. Ya dari situ saya belajarnya tuh bahwa ya kopi mau gimana pun ya tetap harus dinikmati karena dia punya cerita prosesnya masing-masing. Iya, betul. Nah, benar. Jadi kalau makin baca, makin nanya, makin nggak tahu. Nah, yang sekarang saya penasaran. Nah, tadi kan udah disinggung sejarah kopi dari zaman awalnya dibawa ke Indonesia. Nah, sejarah kopi di Indonesia tuh gimana sih Om sebetulnya? Kalau mengenai itu bisa kita bagi dua periode ya. Kita itu kan memang seperti tadi kita bilang, kopi itu bukan tanaman endemik Indonesia. Artinya datangnya dari luar. Awalnya dari Ethiopia tadi. Yang membawa pertama ke sini adalah Belanda. Belanda sendiri ini ada dua periode lagi. Ada VOC, ada Hindia Belanda. Jadi VOC itu sekitar 1600 sampai akhir 1700, kemudian 1800 hingga kita merdeka sampai 1945 berarti. Betul. Nah, awalnya memang pernah sudah ada di era VOC, tapi mulai dieksploitasi habis-habisan itu pada waktu era Hindia Belanda. Oh, malah gitu. Jadi kalau kita sering sepedaan ke gunung-gunung kemana-mana ketemu kopi, ketemu teh, itulah komoditi peninggalan Belanda. Dari Belanda yang ditanam di Indonesia di era tanam paksa. Tanam paksa ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita jalan, ada jalan batu-batu begitu, itu juga salah satu infrastruktur yang dibikin berarti? Iya, kalau daerahnya memang cukup luas, dikembangkannya besar, kemudian juga dari sisi konstruksinya itu memang terlihat bahwa itu ada memang struktur yang sudah lama, itu tuh adanya memang dari zaman dulu ya.
company Company gitu. company ya. Company itu sebenarnya dari VOC. VOC ya, C-nya itu ya. C-nya kan perusahaan gitu ya, company. Jadi di nama orang kita jadi company gitu. Ya. Nah, jadi waktu sedikit flashback mengenai tanam paksa ya. Tanam paksa itu sendiri itu adanya itu karena pada waktu itu VOC bangkrut. VOC itu kan perusahaan tadinya sangat besar, bahkan kalau dibandingin zaman sekarang pun kebesarannya itu belum ada yang ngalahin. Belum ada yang ngalahin. Karena itu perusahaan ya. Betul, itu perusahaan. Kamar dagang. Jadi itu beberapa perusahaannya. Nah, itu tuh karena beberapa petingginya korup, terjadi banyak inside sales dan lain-lainnya, itu akhirnya uang ini mengalir ke petinggi-petinggi saja, tidak sampai ke pusat, ke kerajaan. Nah, akhirnya ke perusahaan pusat ya. Iya. Kemudian ditambah lagi adanya perang Jawa dan perang Padri, perang Sumatera. Itu tuh. Oh, sebentar Om. Jadi kan tadi Om Hanif bilang 2 periode besar ya. Ya. VOC dan Hindia Belanda. Jadi kopi itu dimulainya dari zaman VOC sudah ada. VOC, kemudian VOC-nya bangkrut. VOC-nya bangkrut. Gara-gara perang. Internalnya VOC. Oh, satu korupsi. Kedua memang terjadi perlawanan. Luar biasa berarti ya. Ya. Pahlawan kita tuh. Nah, itu Pangeran Diponegoro itu cukup menghabiskan uangnya Belanda, cukup menguras sehingga dia benar-benar hampir bangkrut gitu. Akhirnya koloni ini diambil alih oleh kerajaan. Bukan kamar dagang lagi. Barulah era baru itu 1800 kesini ini, kalau pasti kita pernah dengar satu tokoh yang terkenal itu Dendels. Ya. Apa peninggalan? Anyar Panarukan. Nah, itu adalah jalan yang dibangun terinspirasi dari di Eropa sana. Itu jalan juga pada era Prancis menguasai Belanda itu, di daerah Paris itu ada Postweg namanya tuh, jalan pos. Akhirnya di copy untuk dibikin di sini. Fungsinya buat pertahanan maupun juga buat eksploitasi ekonomi. Jadi satu pertahanan, 2 eksploitasi ya. Kalau eksploitasi kan bicaranya berarti mencari keuntungan lah ya. Bahasa gampangnya gitu ya. Gitu. Itu Dendles. Berarti VOC pertama. Nah, kalau Dendles itu kan kerja paksa ya? Tanam paksa. Oh, ada lagi. Tanam paksa. Sebenarnya kalau bahasa aslinya bukan tanam paksa. Kultur sel itu sistem budidaya. Arti bahasanya sistem budidaya, tapi karena orang-orang kita memaknai yang terjadi sebenarnya, makanya kita sebut yang sesuai dengan aktualnya adalah tanam paksa. Berarti kalau ditranslate tuh nggak nyambung ya? Sistem budidaya. Iya, kultur sel sama tanam paksa. Iya. Berarti kalau gitu programnya budidaya, prakteknya tanam paksa. Oh, gitu. Berarti kalau gitu kopi itu bukan sekedar pahit rasanya ya? Iya, itu ya, kalau kita baca-baca lah, mungkin teman-teman juga tahu lah. Betul, jadi memang jejak Jawa Dipa ini kita pengen men-share ya, bahwa kopi itu pahit, tapi lebih pahit lagi itu pengorbanan bangsa kita pada waktu itu. Rakyat kita ya. Luar biasa, pengorbanan seperti apa, hingga tanam paksa ini buat dari sisi pemerintah Hindia Belanda ini sangat berhasil, sangat istilahnya itu membalikkan ekonomi dari tadinya mau bangkrut jadi kaya gitu, jadi terkenal, market leader di sana. Kemudian tapi dari sisi yang menggarap itu kita itu menderita minta ampun gitu. Cut dulu. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya. Hanif, tadi kan periodenya VOC, terus bangkrut, kemudian Hindia Belanda sampai dia membalikkan keadaan. Nah itu berarti komoditi yang dihasilkan dari tanah Indonesia, tanah Nusantara waktu itu ya, itu berarti kenapa bisa sampai membalikkan kondisi? Pertama ini Om, kita ngomongin biar nggak bahwa tanam paksa itu bukan kopi aja sebenarnya. Tanam paksa itu ada beberapa komoditi yang sangat laku di Eropa. Kalau zaman VOC dulu itu tanaman-tanaman yang memang endemik Indonesia, Nusantara ya, maaf ya. Itu ada lada, ada pala. Iya. Itu tuh memang tanaman kita yang membuat Nusantara dicari-cari dari zaman era penjelajahan
pedagang muslim Iya. maupun dari yang klasik lagi itu yang pedagang-pedagang dari Cina. Nah, kembali ke tanam paksa itu ada beberapa komoditi, teh, kebun teh kan kita banyak tuh. Nah, itu teh, kemudian kopi, kemudian ada beberapa yang kita pernah shoot di gudang rempah. Nah, di gudang rempah itu ada spice Indonesia yang waktu itu benar-benar diambil dari dibudidayakan di sini. Orang-orang di daerah itu menanam ini untuk dijual ke Belanda dan laris manis dengan harga tinggi di Eropa. Nah, kembali ke kopi ya. Kopi ini kenapa bagus banget menjadi bagian membalikkan ekonomi Belanda gitu ya. Itu karena kopi ini kan sifatnya absorb ya. Dia menyerap lingkungan. Indonesia ini kan tanahnya subur, vulkanik kayak gitu. Inilah yang membedakan dari kopi-kopi dari daerah lain. Di samping dari pertama dari kualitas. Kita mau ada yang dari dataran rendah ada, dari dataran tinggi juga ada. Itu kemudian daerah kita luas. Tanah kita ini adalah vulkanik yang membuat aromanya itu khas sekali. Java kayak gitu. Itu jadi kalau kita bicara sejarah kopi, boleh dibilang kopi dari kita itu jauh lebih favorit dibanding nenek moyangnya kopi. Nenek moyang kopi. Karena kan dia diambil dari luar kan. Iya. Jadi jauh lebih favorit, laris manis, sehingga jualannya Belanda laku keras. Ekonominya bangkit. Lelang-lelang kopi di Eropa itu terkenal pada waktu itu selalu laris manis kopi dari Nusantara. Itu kayaknya cerita manisnya ya. Itu saya mau nanya tuh. Itu kan cerita manisnya tuh ya. Dari sisi Belanda. Dari sisi Belanda ekonominya balik. Berarti kalau saya bayangin ya VOC kan perusahaan sangat besar tadi Om Manis bilang ya. Bahkan di zaman modern sekarang ini belum ada kamar dagang yang bisa mengait VOC. Ya. Terus bangkrut gitu kan. Kebayang kan? Bangkrut berarti parah banget kan? Ya. Kemudian ekonominya balik. Berarti laris manisnya juga luar biasa. Ya. Gitu kan. Tapi kalau kita bicara tadi ya kultur sesel, terus aktualnya tanam paksa ya. Kelaparan di mana-mana. Itu kan cerita pahitnya. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu kalau kita bicara humanisme ya, kalau sekarang HAM itu alhamdulillah itu tuh lintas etnis, lintas status orang gitu. Nah, ini salah satu yang membongkar ini semua. Dari pahitnya kopi itu menjadi titik balik dari penderitaan hingga Indonesia merdeka itu karena memang dari sisi profesional, dari sisi Belanda sendiri juga yang bekerja di sini itu tidak rela melihat kondisi seperti ini gitu. Karena memang melewati batas kemanusiaan. Karena memang kalau bicara kemanusiaan ya nggak perlu jadi orang Belanda atau orang Indonesia ya. Betul. Kalau melihat penindasan ada juga orang Belanda yang merasa prihatin lah kira-kira begitu ya. Nah, itu ini kita ada buku ini. Kita ada ini salah satu ini ya titik yang membongkar akhirnya itu praktek bahwa ini ditulis oleh Mutatuli atau Edward Deriswecker. Beliau itu siapa? Beliau itu adalah asisten residen. Jadi dia tuh sebenarnya kayak kita, pegawai biasa. Dari sisi orang Belanda itu pegawai biasa, dia meniti karir di daerah koloni di sini. Dia pernah kerja di Minas, jadi karirnya apa? Ada sempat kurang berhasilnya juga. Terus akhirnya dia berbalik menjadi sangat disukai, kinerjanya bagus. Terakhir dia diangkat menjadi asisten residen di Banten, Lebak Banten. Di Lebak Banten itu asisten residen itu siapa? Itu tuh setara dengan kalau sekarang itu bupati. Bupati dari sisi Belanda. Yang mana waktu itu mereka itu bekerja seperti kakak beradik dengan ningrat lokal yang menguasai daerah kabupaten. Keturunan raja berarti kalau yang ningrat lokalnya keturunan raja. Kenapa keturunan raja mereka bekerja sama? Karena untuk menggerakkan orang menjadi mau disuruh melakukan putus laser yang praktiknya tanam paksa itu dia sendiri tidak bisa. Dia harus minta panjangan tangan. Menggerakkan masyarakat lokal yang punya power untuk pimpinan tokoh masyarakat lokal. Adalah itu. Nah, itulah sangat disayangkan. Ya, ini kelebihan dan kekurangan kita ya, bahwa di era klasik kita itu antara rakyat dengan raja itu seperti ngawulo. Istilah ngawulo itu bahwa raja itu adalah gustinya dia. Apa yang diperintahkan oleh rajanya dia harus kasih. Apa yang diminta raja itu memang begitu. Jadi tanam paksa ini kan sebenarnya
masing-masing rakyat sebenarnya kan punya tanah garapan. Ini nih secara konteks konsep awalnya sih 20% harus menanam komodi yang disuruh komoditas yang ditanam Belanda. Tapi dalam prakteknya lebih dari itu. Bahkan bukan itu aja. Seperti kita sekarang ini di gunung. Ini tadinya hutan loh. Tadinya kita sekarang hutan. Terbuka ini ya. Ini harus dibabat dulu. Nggak ada penduduk di sini. Orang-orang itu harus bekerja di sini. Itulah kerja Rodi. Kerja Rodi itu kan bisa kebun, bisa infrastruktur, bisa bikin bendungan, bisa apa aja tuh. Ya tanpa dibayar tuh karena ya quote unquote ya mungkin dibayar sedikit atau memang bayaran tuh tidak sampai ke mereka. Itu karena ada apa namanya kearifan lokal Ngawulo tadi itu. Betul. Jadi yang ini mungkin cukup mencengangkan ya kalau kita baca ini bahwa kalangan ningrat pada waktu itu digaji oleh Belanda. Oh, digaji? Digaji. Oh, digaji oleh Belanda? Digaji oleh Belanda. Berarti kalau kayak gitu jadi karyawan dong ya? Dari sisi jadi gini, menarik hati lah. Menarik hati itu supaya dia mau bekerja buat Belanda itu digaji. Kalau tanpa uang dari Belanda mereka tidak akan mendapatkan kemewahan. Nah, apa yang diminta Belanda itulah yang dia akan translate untuk menyuruh ke rakyatnya. Jadi sayangnya rakyat kita tidak tahu bahwa gustinya dia itu sebenarnya digaji Belanda. Oh, nggak tahu malah. Nggak tahu. Jadi kayak deal-dealan bisnis ya. Iya. Belanda ngasih sesuatu, ya, ngasih uang gitu ya. Tapi Belanda juga minta syarat. Iya. Jadi gini, Belanda menyuruh misalnya daerah Lebak atau daerah mana ini menanam apa gitu. Nanti dia digaji berapa, kalau produksinya memenuhi dapat bonus berapa, melebihi dapat bonus berapa. Dengan kos yang lebih rendah dapat lagi bonus berapa, kurang lebih sistemnya seperti itu. Nah, rakyat kita tidak tahu. Rakyat kita cuman Ngawulo tadi pokoknya itu. disuruh kamu harus kamu nggak punya lahan, oke kamu kerja buka lahan di sana kayak gini. Sebenarnya alokasi gaji juga ada, alokasi membuka itu ada dari Belanda. Tapi sangat tidak sepadan lah dengan pengorbanan mereka. Jadi karena mereka bekerja di tempat yang baru tanpa mampu menghidupi keluarganya, ini real ya yang terjadi itu daerah-daerah seperti Demak, Grobogan, Cirebon itu kelaparan parah. Itulah yang membuat miris si asisten presiden sendiri. Padahal ini orang Belanda. Jadi mereka orang ini pulang ke Belanda, sudah purna tugas ya, dia di Belgia buatlah buku ini. Buat buku ini masuk ke Belanda, dicetak, boom, orang-orang terbelalak semua. Bikin heboh lah ya buku ini. Ceritanya kenapa seperti itu? Dari orang Belanda itu tidak tahu bahwa kemakmuran yang mereka dapat itu sangat menyiksa Nusantara atau Hindia Belanda lah disebut dulu karena namanya Hindia Belanda. Berarti kalau kayak gitu rakyat kita boleh dibilang ya, bahasa gampang saya nih, dimanfaatkan oleh gustinya masing-masing. Ya, bisa enggak. Ini kita perlu hati-hati ya, kita jangan sampai ini. Jadi ada juga sebenarnya cerita-cerita bahwa di kalangan ningrat tertentu itu sebenarnya juga perasaan HAM-nya tuh tersentuh. Jadi dia juga mau melawan Belanda. Iyalah. Tapi kondisi pada saat waktu itu, kalau dicap mereka tidak bisa bekerja sama, mereka akan diasingkan ke Sri Lanka. Pernah dengar kan? Iya. Jadi misalnya suatu raja atau apa itu dia nggak suka membangkang atau bahkan mempersiapkan pergerakan, itu mereka akan dengan mudahnya ditangkap, adiknya atau keluarganya akan diangkat oleh orang Belanda. Mau nggak mau dia harus loyal dong. Itulah. Jadi juga nggak ada pilihan juga. Kalau misalnya kita bicara ningrat-ningrat lokal juga kita nggak bisa generalisir ya. Iya, nggak bisa generalisir. Karena juga ada tekanan yang luar biasa dari pihak Belandanya sendiri ya. Betul. Melawan atau tersingkirkan. Mau melawan juga susah. Kalau melawan ya sekalian seperti Pangeran Diponegoro. Itulah. Oke, kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, obrolan berikutnya. Tes 1. Jadi ini ya, justru itu yang diperlukan. Balik lagi ke kopi Om. Boleh dibilang kopi berarti
kopi, terus kemudian cara Belanda menanamnya di sini jadi tonggak awal kemerdekaan ya sebetulnya. Awal banget ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara kopi, terus kita bicara sejarah yang udah kita omongin tadi, apa sih yang bisa mungkin kita maknai, teman-teman maknai dari semua cerita ini? Ya, sedikit saya tambahin sedikit ya. Itu pada waktu tanam paksa tadi kan kita ceritakan ada beberapa komoditi. Jadi waktu itu dikeluarkannya beberapa kritik di Eropa sana, di Belanda, kemudian politik etis ini sedikit dirubah. Lambat laun jangan dipaksakan seperti ini itu. Tapi ada tapinya. Dari beberapa komoditi ini lambat laun ada yang sudah dihilangkan, tidak lagi. Ini bikin menyiksa. Tapi kopi karena memang nikmat itu tetap masih dilanjutkan. Bahkan sampai sekarang. Jadi itulah kita bisa memaknai bahwa kopi yang kita punya itu plus minusnya ya itulah ceritanya, realitanya itu. Kopi yang kita banggakan sampai sekarang pun secara kopi kita harus tetap bangga. Betul. Bahkan terakhir di beberapa tahun yang lalu di mana kayak semacam exhibition kopi di Amerika ini, kopi dari Jawa Barat ini tetap the best gitu. Tetap the best ya. Tetap the best. Dari dulu sampai sekarang ya. Nah, itu tuh masih valid dan inilah cerita kopi pahit bisa tertanam di sini dengan cerita-cerita yang sangat pahit dan akhirnya seperti kita minum kopi tetap nikmat dan ada pahitnya. Tetap ada pahitnya, tapi ya itulah nagih. Jadi itulah cerita kenikmatan kopi, pahitnya kopi yang berakhir kenikmatan, sama juga dengan cerita kopi yang awalnya dengan tanah paksa terjadi pergolakan hak asasi manusia, kemudian terdongkraknya semua orang yang tidak terpelajar dan akhirnya berjuang sama-sama untuk sampai ke arah Indonesia merdeka. Manisnya di situ ya. Manisnya di situ. Pahitnya tadi itu di awalnya. Tapi kalau kopi kan tetap ada pahitnya ya Om ya. Tetap ada pahitnya. Jadi kalau saya pribadi nih, saya kalau minum kopi, mau kopi apapun ya, mau robusta, mau proses apapun, jadi sekarang saya lebih respect aja. Iya. Karena maknanya. Karena apalagi kalau sekarang saya udah ngobrol panjang sama Om Hanif nih, lebih kebuka lagi ya. Kalau janganan itu, kalau misalnya kita ngomong kopinya aja, dari prosesnya tuh, dari mulai petik segala macam sampai itu kan juga perjuangan. Belum buka hutannya ya? Iya, belum buka hutannya segala macam kan. Jadi kalau saya sih sekarang respect aja. Iya, betul. Begitu minum kopi, mau rasanya apapun ya udah nikmatnya itu, karena dia punya ceritanya masing-masing. Itulah kira-kira. Oke. Gitu, sobat pencinta sejarah semua, terima kasih telah menonton sampai di bagian akhir kita obrolan kita ini mengenai kopi. Kita berharap semoga bermanfaat, semoga banyak hal yang bisa kita maknai tentang sejarah kopi, sejarah dan kopi. Dan buat Om Sigit, terima kasih nih sudah kolaps kita. Nah, sama-sama Om. Kalau lain kali kita bisa jalan-jalan lagi. Dengan senang hati, Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan, bisa kita jalan-jalan, kita cari tema-tema yang bermanfaat, yang menarik buat permisa semua, sahabat jejak Jawa Dwipa. Jangan lupa untuk cek-cek juga channel dari Sigit Mahardika. Ini ditulis. Jika ingin melihat konten-konten mengenai kir-kir petualang atau petualang bersama keluarga. Oke, kita jawab sedikit. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan overland. So dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.